Ibu Gina belum Kak? Ibu Gina. Ibu Gina, anggota kelompoknya. Baik Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih hari ini sudah bergabung kembali di acara sesi 2 ruang kolaborasi, melengkapi kegiatan kita yang kemarin karena ada gangguan signal, sehingga kita lengkapi pertemuan kita hari ini menambah sekira 15 sampai 20 menit Bapak dan Ibu. Ya semuanya juga ada hikmahnya, karena kebetulan kemarin kelompok 3 juga pengen menampilkan hasil revisi materi kegiatannya, tetapi karena waktu itu kita kira waktu sudah habis, jadi ada kesempatan pada sore ini. Jadi Bapak dan Ibu, sore ini waktu wal khususon. Wal khususon untuk kelompok 3. Jadi kelompok 2 dan kelompok 1 tidak kebagian, ya mohon keikhlasannya Bapak dan Ibu ya. Jadi, dan untuk kelompok 3 seperti biasa menampilkan hasil diskusinya, kemudian juga nanti ada sesi tanya jawab, dan simpulan seperti biasa nanti waktu diserahkan kepada kelompok 3 untuk mengatur jadwalnya. Waktu kita 20 menit Pak Zaki. Siapa? Jadi sekarang pukul 14.58 atau pukul 15, nanti boleh pukul 15.15 sudah mulai untuk penutupnya, dan 15.20 kita sudah boleh berakhir. Kira-kira demikian dari saya. Selanjutnya waktu saya berikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan kerjaannya. Silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa masih semangat. Ya kebetulan alhamdulillah kemarin kelompok kami bukan hasil revisinya, maka diberikan oleh Bapak kesempatan pada hari ini. Kami kelompok 3 mohon maaf waktunya dan mohon waktunya kepada Bapak Ibu mungkin mengganggu aktivitasnya. Adapun hasil kelompok kami akan menyampaikan hasil revisi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Ibu Gusmaneli. Pada Ibu kami persilakan. Kok Gusmaneli Pak? Ibu Azmi Gusriyanti. Silakan Ibu. Kelompok ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang sudah direvisi, yaitu sosiokultural daerah yang jalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok 3, anggotanya Pak Hapni, Bu Sari Tuti Handayani, saya sendiri Azmi Gusriyanti, Ibu Lustiana, dan Pak Zaki Hambani. Dengan Ibu pengajar praktik Ibu Yud Mardiati dan Pak Fasilitator Pak Lomok Manik MPD. Lanjut Pak Zaki. Bentar ya. Saya mau matikan mic saya dulu. Lanjut Pak Zaki. Yang pertama yaitu lomba perahu. Kegiatan lomba perahu adalah tradisi musiman yang digelar masyarakat. Pak Zaki keluar. Slide-nya tidak muncul Pak. Baik, saya ulangi ya. Maaf Bapak Ibu.
ada kendala sedikit. Yang pertama lomba perahu, yaitu kegiatan lomba perahu adalah tradisi musiman yang digelar masyarakat daerah aliran Sungai Batanghari guna memeriahkan Hari Besar Agama dan Hari Besar Nasional. Lanjut Pak Zaki. Berikutnya pelarian atau baselang. Tradisi pelarian atau baselang adalah salah satu kearifan lokal Kabupaten Batanghari, Jambi, Provinsi Jambi. Tradisi ini diterima warga secara turun-temurun dan leluhurnya. Kegiatan pelarian atau baselang merupakan bentuk gotong royong dari kelompok tani dan warga masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan yang berat. Aktivitas tradisional ini dilakukan saat membuka lahan baru, menanami kebun, menanam dan menuai padi di sawah, membersihkan sungai dan lain sebagainya. Mungkin untuk yang membacakan tunjuk ajar, saya serahkan kepada Ibu Sari Tuti Handayani. Silakan Bu Sari. Selanjutnya adalah, terima kasih Bu Asmi sudah memberi kesempatan pada saya. Tunjuk ajar tegur sapa. Tunjuk ajar tegur sapa adalah prosesi penyampaian, sebentar, saya pakai HP jadi kecil tulisannya. Saya ulang dari awal. Tunjuk ajar tegur sapa. Tunjuk ajar tegur sapa adalah prosesi penyampaian nasihat dari nenek mama, tua tengganai atau tetua adat kepada pasangan mempelai pengantin agar dapat menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga sesuai dengan adat dengan menggunakan bahasa-bahasa adat. Lanjut Pak Zaki. Nuak atau manua. Tradisi manua saat ini hanya tasyukuran 7 bulanan dan salah satu pemberitahuan resmi keluarga dari ibu yang berisi kepada dukun beranak yang ada di desanya agar dukun beranak siap memberi pertolongan saat bayi akan lahir nanti. Tradisi ini biasanya hanya dilakukan sekali saja saat kandungan sudah berusia 7 bulan. Pihak keluarga yang melaksanakan upacara manua ini akan memberikan sejumlah makanan kepada dukun beranak dan sekitarnya, nasi ketan kuning serta lauk pauknya diantaranya ayam panggang dan bumbuan kelapa goreng. Sudah muncul Bu? Ya lanjut Pak. Sudah saya apa tuh? Jaringan. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Kemudian selanjutnya, kegiatan mengirimkan doa untuk nenek mama yang berjasa terhadap pendirian sekolah. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat, di mana setelah selesai membacakan surah Yasin dan tahlil, dilanjutkan dengan mendoakan para nenek mama yang berjasa terhadap pendirian sekolah yang dipimpin oleh guru. Penguatan karakter individu, yang pertama religius, berdoa bersama-sama, pendidikan dan pengajaran, mengajarkan peserta didik untuk mengenal sejarah dan tokoh pendiri sekolah, dasar pendidikan yang menuntun, menumbuhkan rasa cinta terhadap sekolah dan para leluhur, budi pekerti, menghormati jasa para leluhur,
tanggung jawab menjaga peninggalan para leluhur. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Budi pekerti, kekuatan yang harus ditebalkan dalam konteks ini adalah rasa budi pekerti. Karena menghormati jasa para pendiri sekolah dan mendoakannya adalah sebuah kemuliaan yang dapat dilakukan secara terus-menerus dan menambah amal jariah pendiri sekolah yang masih ada maupun telah tiada. Berikut adalah hasil kerja kelompok 3. Untuk sesi tanya jawab kami buka dan kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Azmi dan Ibu Sari yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok 3. Kemudian kami membuka sesi tanya jawab ataupun pendapat dari Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya persilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun pendapat tentang hasil diskusi kelompok kami. Ada Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lisa. Salam dan bahagia Bapak-Bapak Ibu semuanya. Semoga masih tetap sehat dan semangat ya. Oke, dari kelompok 3 kita apresiasi dulu ya. Kita beri semangat dulu yuk semuanya untuk kelompok 3. Oke, tadi kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan dari kerja kelompoknya. Di sini saya ingin meminta penjelasan yang lebih detail kembali tentang istilah yang pada slide pertama tadi, nuak manua Pak Zaki ya. Ya, nuak manua. Karena jujur untuk pribadi saya sendiri, saya baru sekali mendengar istilah ini. Dan ini merupakan wawasan baru bagi saya tentang tradisi Jambi yaitu nuak manua. Kalau boleh diperjelas lagi Bu, Pak Bu untuk kelompok 3, ini nih di daerah bagian mana ya Pak ya untuk Jambi asal usulnya nuak manua ini. Dan di situ kan ada kue tuh di gambarnya, apakah kue itu hanya simbolis atau emang kue itu yang diantar atau bagaimana Pak gitu. Oke, mohon penjelasannya lebih lanjut pada kelompok 3. Ya. Terima kasih Bu Lisa. Oke, saya persilakan Ibu Lustiana untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa karena Ibu Lustiana sudah raise hand. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lisa yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit menurut pengetahuan saya. Nah, untuk nuak menua ini tadinya memang itu adalah ide dari saya karena seingat saya, setahu saya kan kelahiran dari Desa Rantau Puri. Nah, apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah dengar Desa Rantau Puri? Desa Rantau Puri itu sebelum Tebing Tinggi, arah ke Jambi. Nah, di desa tersebut karena saya dilahirkan dan dibesarkan di situ. Nah, waktu dulu kami kakak beradik semuanya dilahirkan oleh dukun. Emak saya Bapak Ibu, nah emak saya itu menceritakan kalau di Desa Rantau Puri itu kalau kita ingin melahirkan ke dukun kita harus menuak terlebih dahulu. Kalau kita tidak menuak terlebih dahulu, dukun tersebut tidak mau menolong atau membantu kita di saat persalinan. Nah, untuk menuak itu kita pihak yang mengadakan acara kita akan memberikan seperti menanak nasi dan sebagainya, nasi kuning, nasi ketan beserta lauk pauknya itu ayam panggang
itu diberikan kepada si dukun gitu. Nah, itu adalah acara menua sepengetahuan saya yang berasal dari Desa Rantopuri. Nah, bagaimana Ibu Lisa dan Ibu Bapak yang lainnya? Apakah sudah jelas gitu? Terima kasih. Gimana Bu Terima Lisa? kasih, langsung saja ya Pak Pas. Zaki ya. Langsung saya tanggapi. Oke. Belum pas Pak Ya. Zaki, belum puas. Iya, silakan Bu Lisa. Iya, berarti kalau sepengetahuan saya kembali, nuak itu kan sejenis minuman ya Pak ya? Iya, kalau kan Ayu tahunya minuman. Yang saya tahu nuak itu minuman. Saya kira tadi istilah nuak menua nih dukun tuh dikasih tua gitu. Jadi asal Bukan tua. Ya, itu Bu Kartina tuh nampaknya raise hand, apa mau bantu jawab? Nampaknya mau bantu jawab. Silakan Bu Kartina. Satu lagi belum. Satu lagi pertanyaannya untuk kegiatan nuak menua ini aspek dari KHD-nya yang bisa kita angkat itu kira-kira apa ya Pak? Mohon sedikit jelaskan kembali. Nah, untuk menua ini Bu Lisa ya, untuk menua ini konsep dari pemikiran filosofis KHD yaitu di sini adalah seperti saling membantu, saling tolong menolong, saling bantu seperti gotong royong gitu. Itu yang dapat ditebalkan gitu. Misalnya si dukun menolong ibu yang ingin melahirkan gitu. Di selain ada buat itu sosial, maksudnya maksudnya Bu Lisa itu ada kalau menolong bahkan Bu, dukun itu dia kasih makanan. Lu pakai pamit. Karena itu ya, bukan seperti itu kan, itu kasih dulu makanan baru dia nolong. Sudah adat istiadatnya seperti itu. Menua itu kan memberikan makanan dengan sedikit meminta pertolongan gitu, meminta pertolongan kepada si dukun. Nanti di saat akan melahirkan, si dukun tersebut akan menolong gitu, menolong. Itu maksudnya Bu Lisa. Oke, berarti dari konsep pemikiran KHD-nya tolong menolong ya Bu ya, yang bisa kita ambil ya. Benar sekali. Oke, terima kasih. Besok kalau saya 7 bulan saya juga mau menua lah Bu. Terima kasih. Amin. Pas Bu Lisa, masih ada yang undeg-undegnya? Puas lah rasanya tuh. Karena ketua kami Pak Ade sudah tertawa, jadi Bu Kartina sudah resten deh. Tapi Bu Lisa udah puas nih Pak Zaki, cuman sedikit menambahkan, Bu Luciana, kebetulan saya juga aslinya pemayung sama dengan Pak Zaki. Ini di dusun kami ya, istilah Noa ini lebih kepada masak ketan secara beramai-ramai, keluarga besar. Ketannya itu dimasak dengan santan, kemudian nanti ada kelapa yang pakai gula merah, jadi tidak pakai lauk-lauk malah kalau di tempat kaminya, malah ketan saja. Jadi ada gotong royongnya di situ, dan memang salah satunya untuk dukun yang ada di desa dan juga keluarga dekat untuk mengetahui bahwa ini usia kehamilan keluarga kita ini sudah 7 bulan, seperti itu. Semacam pengumuman kepada keluarga besar kalau keluarga kita ini atau kita sudah hamilnya berumur 7 bulan. Dan ada juga dulu waktu kecil saya sempat kalau dapat nasi penuaannya, kami bilang nasi penuaan, kalau dia lembut, mungkin anaknya nih cewek kayak gitu. Kalau keras ada waktu kecil nih, kalau keras anaknya nanti laki-laki. Kayak gitu dulu waktu kecil. Tapi kami tidak, mulai seiring waktu tidak terlalu percaya seperti itu, tapi tradisi ini tetap diterapkan di desa kami seperti itu. Terima kasih. Berarti saya nih dulu nasinya kayak mana Bu ya? Perempuan terkeras. Kayaknya setengah keras setengah lembut, aku YouTuber. Ya, yang menjadi tradisinya sebenarnya Bu Lisa di sana tuh ada kepedulian sosial ya, sebagai pemberitahuan kepada masyarakat atau kayak amai, kemudian pemberitahuan juga kepada dukun beranak itu. Mungkin tradisi ini jarang sudah terjadi sekarang karena pada saat ini kita melahirkan sudah rata-rata itu perginya ke rumah sakit, ke bidan, sesar, Pak. Ya ada yang sesar. Nah, jadi tradisi inilah yang masih kalau di desa kami masih berkembang, tapi tujuannya itu sebagai pemberitahuan aja untuk ke dukun beranaknya itu
sudah berkurang itu, Bapak Ibu. Jadi pemberitahuan aja kepada masyarakat di desa itu pada mobil lewat lagi Bapak Ibu. Nah, jadi itu Bu Lisa. Jadi dan juga ada nilai filosofi yang kami ambil di sana. Kalau nasinya keras, itu kemungkinan anaknya jantan atau laki-laki. Nah, kemudian kalau nasinya lembut, kemungkinan anaknya perempuan. Kalau kata Bu Lisa tadi, itu kurang paham lah saya. Jadi gitu, filosofinya yang diambil dari kegiatan menua ini. Saya rasa itu masih ada Bapak Ibu. Bu Lisa bagaimana? Sudah cukup jelas? Saya tuh takutnya Pak Zaki nasi motong dulu dapat. Nasi motong. Iya, pernah juga kejadian nasi motong, Bu. Itu mungkin akibat yang makanya saya tanya, disengaja. jadi kalau nasinya motong tuh kayak mana tuh Pak jadinya kan? Kalau sempat nasinya motong jadi filosofinya apa gitu nah kan Pak? Ya, yang filosofinya yang bagus saja Bu, nasi yang bagusnya. Jadi saat dikasih orang dimasukkan ke dalam bungkus daun itu, kemudian diserahkan ke masyarakat. Nah, masyarakat itu menilai kalau nasinya keras, kalau nasinya keras, wah ini anaknya jantan. Itu kata masyarakat yang diberikan nasi itu. Nah, kalau nasinya lembut, nah ini anaknya perempuan. Tapi itu sebagai acuan aja, Bu, tapi bukan jadi kepercayaan di masyarakat kami. Apakah tradisi itu masih dilakukan sampai sekarang, Bu ya? Masih. Ibu saja yang nikah sama orang Jawa di dusun tetap melaksanakan itu, Bu Lisa. Masih Bu Lisa, karena kalau adat di desa kami, saya orang Bu Kartinani satu desa. Jadi kalau tidak nua itu, orang tua-tua kami akan mempertanyakan. Nah gitu, kalau tidak melaksanakan nua itu. Nah kalau Ibu Lustiana tadi, dia tradisinya beda lagi. Dia pakai lauk pauk. Iya. Nah, kalau di desa kami pakai ibat ini, maka saya ambangkan ini ibat ini sebab yang terjadi di desa kami. Nah, kalau di itu lauk pauk yang dipakai. Depan Bu Lustiana. Mungkin nasi kuning itu maksudnya tuh gulai kelapo lah itu mungkin. Iya, karena Pak karena Pak kalau di daerah Jambi ini Pak, lain desa, lain adat, heterogen sekali Pak. Benar itu heterogen sekali. Betul, Bu. Iya. Pas Bapak Ibu masih ada lagi keberagaman kita. Kan? Tidak Pak, saya justru saya bahagia sekali dengan adanya kegiatan kita ini. Jadi kita menambah wawasan baru tentang kebudayaan. Ternyata kita itu penuh kaya akan kebudayaan ya Pak Bu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kelompok 3. Silakan dilanjutkan. Terima kasih kembali Bu Lisa. Masih ada lagi Bapak Ibu? Menurut waktunya kita ada habis. Bisa diperpanjang Pak? Izin Pak. Masih ada, silakan. Kalau sudah cukup, boleh. Oke, siap Pak. Masih ada lagi pendapat ataupun pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas sangat nampaknya. puas Pak. Puas. Sangat puas. Ya, Pak Ade juga sudah mau apa dia? Sudah mau menua dia. Baik, cukup. Kita kawan-kawan. Bagaimana Pak Ibu? Pas? Pas Bapak. Pas. Ya, terima kasih Pak Ade. Baik. Saya rasa saya tutup boleh Pak? Ya, tutup Pak. Ya. Saya rasa demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mau menyempatkan waktu berpartisipasi atas hasil revisi dari tugas kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih applause virtual untuk kelompok 3. Bapak dan Ibu, untuk kelompok 3, terima kasih atas materi yang baru yang ditayangkan diskusi di kelompok. Tadi menayangkan ada pelarian alias beselang,
lomba perahu, tunjuk ajar, atau tegur sapa, dan manua. Ya teringat dari pertanyaan Ibu Lisa tadi katanya, berarti pamrih yo, karena diunjuk makan dulu, baru dikasih. Ya tampaknya memang adat Jambi, kayaknya gitu, ada pepatahnya berunding sesudah makan katanya. Jadi kalau saya ingat waktu saya mengajar di Muara Tebo dulu, di sana ada beselang. Jadi beselang itu gitu juga di sana, Bu. Kita makan dulu, makan di umo, kata orang itu di umo. Di kebun mereka itu makan di umo, sesudah kita diunjuknya makan, kita tahu dewek lah. Dah diunjuk makan, diajak ke umo, adalah kita kerja. Itu maksudnya. Jadi memang dia ngasih kita makan dulu di umo itu, sudah kita kenyang, terserah Bapak Ibu lah. Kalau nak bantu kami, nak rewang kami, ayo sama-sama. Kalau nak bantu doa wae di pondok, yuk silakan juga. Jadi biasa masyarakat bantu dua-duanya lah. Bantu doa dan bantu tenaga. Bantu nebas-nebas kebun atau padi yang mau ditanam di ladang itu. Itulah kira-kira untuk tanggapan dari pertanyaan dari Ibu Lisa. Dan juga setuju sekali tadi bahwasanya tolong menolong. Ini menurut pendapat saya ini, kenapa pas 7 bulan dikasih tahu. Ya namanya dukun, zaman itu kan dukun beranak. Jadi kaget dia udah tahu pas nak lahiran, tahu-tahu ada ibarat kita ada CGP-nya nak lahiran, dia udah tahu kan, dia pergi pula tempat yang jauh. Pada hari kaget kewalahan, kelabakan. Istilahnya pemberitahuan di awal supaya siap-siap. Mungkin dibangunkan tengah malam, ataupun bagi dukun beranak, biar dia tahu tidak jauh kemana-mana, karena waktu sudah dekat. Mungkin kira-kira itu makna filosofi kenapa harus diberitahu pada saat 7 bulan. Karena jumlah dukun terbatas, dan juga istilahnya penanganannya juga butuh waktu khusus, sehingga supaya semua bersiap-siap. Itu kira-kira tambahan dari saya untuk kelompok 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Rasanya untuk penampilan kita hari ini, sesi 2 ruang kolaborasi sudah cukup. Atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Dan juga menyita waktu sedikit, 15 menit, 20 menit jadinya ya. Mudah-mudahan semua Ibu tidak merasa tertekan. Semua melakukannya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Demikian dari saya, kalau nggak ada pertanyaan. Tidak ada? Pas, Pak. Pas. Sekedar mengingatkan, mudah-mudahan demonstrasi kontekstual sudah diupload, sehingga mungkin malam ini saya bisa angsur-angsur gaweannya, baca-baca untuk membaca karya-karya Bapak Ibu di LMS tentang demonstrasi kontekstualnya. Kemarin sudah dimulai dari Ibu Lisa, dia gercep, gerak cepat, sudah jadi lagu. Mudah-mudahan nanti bervariasi. Ada yang lagu, ada yang puisi, ada yang lain-lain, infografis, sehingga warna-warni karya-karya CGP itu sangat bervariasi. Demikian dari saya Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita. Siapa? Oke. Sekretaris seksi foto masih ada? Fotonya sudah dikirim di grup. Oh iya, Pak. Ya. Karena saya tidak konsen, saya fokus kepada laptop, jadi tidak buka-buka WA selama siaran langsung. Kaget saya baca. Terima kasih Bu Lisa. Berarti untuk selanjutnya masalah foto sudah berjalan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya ya, semua Bapak Ibu ya. Goodbye semuanya. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, silakan istirahat Bapak dan Ibu. Ya, baik Pak. Izin, Pak. Silakan. Izin keluar ya Pak. Izin keluar, Pak. Izin lift Bapak. Silakan. Izin, Pak. Izin keluar, Pak. Ya, silakan.